modul produk. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengupload produk dan apa saja yang perlu disetting di sisi produk. Pertama kita buka dulu aplikasi pesan lokal kita, kemudian klik di produk. Nah di sini kebetulan sudah ada beberapa produknya dari Brownie, merchant demonya kita. Nah kalau misalnya kita ingin menambahkan sebuah produk, klik tombol hijau yang di bawah tambah produk. Dan di sini ada beberapa settingan yang nanti akan saya jelaskan. Cuma yang jelas pertama kita klik dulu foto utama, kasih akses ke pesan lokal untuk ngecek foto dan video, kemudian ambil foto dari galeri. Kalau Anda misalnya ingin langsung memfoto juga bisa, ambil fotonya dari kamera. Jadi di sini cek dari galeri. Saya ambil di sini foto yang ini. Saya tadi kebetulan mencari apple pie. Terus kemudian foto kedua. Oke. Sudah ada 2 foto. Dan di pesan lokal sebenarnya Anda bisa memasukkan sampai 5 foto. Jadi menurut saya sudah sangat cukup kalau misalnya Anda memiliki stok foto yang banyak untuk sebuah produk. Nah di sini misalnya kita kasih namanya classic apple pie. Terus harga normalnya misalnya 32.500. Apakah boleh kita memakai harga diskon? Iya. Ditinggal kalau misalnya Anda mau mengatur harga diskon, tinggal di on kan saja atur diskonnya, terus di sini ditulis 30.000 misalnya. Terus kalau misalnya Anda ingin atur stok, maka bisa dinyalakan stoknya di sini. Kalau misalnya tidak, kali ini kita nggak usah dulu ya, atur stoknya dimatiin. Terus detail barang, deskripsinya kita tulis saja apple pie dengan resep kuno, warisan keluarga. Kategorinya kebetulan kita sudah bikin beberapa, ya kita masukkan kategorinya pie. Kalau Anda belum punya kategori, bisa tambahkan kategori. Jadi kalau di sini saya masukkan kategorinya pie, kode barang saya lewatin. Nah di sini ada atribut produk bestseller, akan kita coba setelah ini. Jadi ini saya simpan dulu. Setelah produknya berhasil disimpan, maka dia akan masuk di bawah, di paling bawah. Harganya ada harga coret, harga aslinya 32.500 dicoret jadi 30.000. Nah bagaimana dengan di sisi katalog online kita bisa cek. Coba saya refresh dulu. Maka saya akan cek ke bagian pie. Ini brownies, cookies. Nah pie sekarang sudah ada, yang tadinya belum ada ya. Dan di sini ada harga coretnya 32.500 menjadi 30.000. Nah, fotonya tadi ada beberapa, munculnya di mana kita bisa klik di katalog online kita dan di sini ada foto kedua. Kalau Anda fotonya ada 5, ya bisa digeser-geser sampai 5 kali. Terus kemudian kalau misalnya kita mau ngedit nih, harganya sudah nggak diskon, tinggal dimatikan saja, atur diskonnya, kita simpan. Maka kemudian di halaman di sini kita coba refresh, kita pilih pie lagi, maka harganya tadi yang ada diskon sekarang udah nggak ada, kembali ke 32.500. Oke, mudah ya. Nah terus pertanyaannya, ada beberapa orang yang bisnisnya dia sekali bikin itu berbeda-beda. Jadi misalnya apple pie ini minggu ini bikin, minggu depan nggak bikin. Maka kita bisa, waktu apple pie, kita bisa matikan di sini. Tampilkan barang di website, kita off-kan. Kita simpan. Maka di katalog online kita coba refresh. Kita masuk ke bagian pie, hilang. Hilang ini bukan berarti kita mendelete produknya, tetapi kita tidak ingin kita tampilkan dulu sementara. Oke, kita kembali lagi ke sini. Bagaimana kalau misalnya kita menciptakan kategori baru? Kita bisa masuk ke kategori. Saya sangat menyarankan kalau Anda punya banyak produk, lebih dari 10 produk, tolong dikategorikan supaya juga customer lebih enak melihatnya. Misalnya saya tulis kategorinya apple pie, saya bikin kategori sendiri. Oke, sekarang sudah ada apple pie. Dan di classic apple pie-nya akan saya ubah menjadi apple pie. Oke, jadi yang kategorinya tadi pie, saya ubah menjadi apple pie, kita simpan. Dan saat ini kita coba pindah ke katalog online kita refresh dulu ya.
karena terjadi perubahan kan tadi. Maka di paling atas sekarang di bawah yang best seller menjadi apple pie dan menunya tadi classic apple pie. Jadi Anda bisa melakukan berbagai macam susunan kategori, merubah produknya ikut kategori mana itu di dalam aplikasi, dan kemudian sesaat kemudian di halaman katalog online itu juga bisa langsung berubah. Nah, terus kemudian di sini kan ada best seller. Apa maksudnya best seller? Best seller itu adalah tidak termasuk di dalam kategori. Jadi kalau Anda cek misalnya ini ada item, ada kategori, di kategori tidak ada best seller. Jadi best seller ini dia akan selalu muncul paling atas. Bagaimana cara settingnya? Kita masuk ke produk yang kita inginkan jadi best seller. Contoh tadi produk classic apple pie, saya bikin jadi best seller. Maka saya scroll paling bawah, ini ada atribut produk best sellernya, saya on-kan. Begitu di on-kan, saya simpan. Kita ke depan, kita refresh, kemudian best sellernya yang tadinya awalnya cuma 2, sekarang classic apple pie pun ada di paling atas atau di kategori best seller. Tetapi kategori apple pie-nya dia juga muncul, jadi best seller ini akan menduplikat sebenarnya. Jadi langsung muncul di paling atas. Saran saya jangan lebih dari 6 produk muncul di best seller. Karena Anda tidak bisa ngomong, oh semua produkku best seller, kita maunya seperti itu. Tetapi akan sangat baik mungkin 5 atau 6 produk saja yang kita taruh di best seller. Atau misalnya boleh juga maksimum 10 lah. Lebih dari itu menurut saya customer juga ngerti gitu loh. Wah kok semua disebutnya best seller. Oke, jadi sekian dulu untuk setting produk. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan silahkan hubungi support. Terima kasih.